podcast Cahaya Pustaka, Literasi Menumi, Cahaya Pustaka Bersinergi. Bersama saya, Erin Merdekawati. Hari ini kita kedatangan 3 bintang tamu istimewa, luar biasa, yang tentunya saya kagumi secara personal, secara kinerja, dan lain-lain, prestasi apalagi ya terutama. Kami ucapkan selamat datang dulu kepada 3 kepala sekolah dari SMP Negeri 5 Tanjung Redep, dari SMP 3 Kelai, ya, dan dari SMP 2 Segar. Yeay. Boleh tepuk tangan kali ya? Karena ini kedatangan bintang tamu jadi harus pas, nggak boleh serius-serius ya. Ini dari SMP Negeri 5 Tanjung Redep, ada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Del Herlina. Selamat datang Ibu. Kemudian ada dari SMP 3 Kelai, ada Bu Alfi. Selamat datang Ibu. Dan ini ada SMP 2 Segah ya, ada Ibu Ani. Kamera sebelah sana, kamera sebelah sana. Oke, luar biasa sekali mewakili seluruh warga dari SMP Negeri 3 Teluk Bayur mengucapkan selamat datang kepada rombongan 3 kepala sekolah yang masing-masingnya membawa masing-masing rombongan ya Bu ya. Dan ada banyak ternyata rombongan yang ikut di dalam kunjungan kali ini. Pertama-tama saya mau bertanya dulu bagaimana perjalanan. Tadi ini kan di 3 lokasi yang berbeda, SMP 3 Tanjung, ada yang dari Kelai dan ada yang dari Segar. Mungkin kita tanya dulu yang di sebelah saya ini ada Ibu Cantik nih, Ibu Kepala Sekolah SMP 3 Kelai. Gimana Bu tadi perjalanan selama ke SMP Negeri 3 Tanjung? Oke, terima kasih. Jadi selama perjalanan sebenarnya ini rencana untuk kunjungan ke sini itu sudah direncanakan beberapa minggu yang lalu, hanya ada kendala sehingga masih bisa hari ini lah terlaksana. Tetapi ini adalah di luar dari dugaan saya. Ternyata saya bisa bertemu dengan 2 kepala sekolah dari SMP Negeri 5 sama SMP Negeri 2 Segar. Ini adalah hal yang luar biasa buat saya karena di sini bisa saling sharing juga. Ya, jadi selama perjalanan di sana, kalau perjalanan ke Kelai menceritakan itu untuk perjalanan sebenarnya karena sekarang itu musim hujan, jadi banyak longsor. Kemudian di jalan juga banyak pohon yang tumbang, ya seperti itu. Banyak pohon yang tumbang. Iya. Jadi tetapi itu tidak mengurangi rasa keinginan kami untuk tetap semangat untuk berkunjung ke SMP Negeri 3 Teluk Bayur. Dan kami berangkat tadi dari sana mulai sekitar 7:30, tetapi yang puji Tuhan boleh sampai ke sini dan bertemu dengan Bapak Ibu guru di sini. Luar biasa sekali. Oke, itu tadi cerita dari SMP 3 Kelai. Sebenarnya di depan nih ada SMP 2 Segar, tapi kita skip dulu, kita geser dulu. Karena ini sepertinya dari SMP 2 Segar panjang ini. Kita skip dulu sebentar, kita geser ke perkotaan, ada SMP 5 Tanjung Redep. Tetapi walaupun di kota juga, karena perjalanannya itu menuju ke Tumbit, tentunya juga ada tantangan-tantangan tersendiri dengan membawa pasukan yang paling banyak nih, tim yang paling banyak. Ada Ibu Del, gimana nih Bu perjalanannya tadi selama dari Tanjung Redep, SMP 5 Tanjung Redep ke SMP 3 Teluk Bayur? Oke, terima kasih Mbak Erin yang cantik jadi. Alhamdulillah ya. Kalau menceritakan perjalanan tentu mungkin kurang lebih aja sih dengan teman-teman yang lain, tapi bedanya kita dari daerah perkotaan Tanjung Redep, dari SMP Negeri 5 menempuh waktu kesini kurang lebih 40 menit ya dari sekolah. Jadi kita tadi mulai jam 9, alhamdulillah di sini tiba jam 9.40 kita sudah. Alhamdulillah, mungkin saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kepala sekolah yang cantik cerita juga yang diterima, kepala sekolah SMP Negeri 3 Teluk Bayur yang sudah berkenan bersedia menerima kami, kunjungan kami ya dalam rangka intinya sharing pembelajaran yang bisa kami banyak sekali yang bisa kami petik gitu di SMP Negeri 3 Teluk Bayur. Nah, kami seperti yang dikatakan tadi, kami paling banyak membawa personil ya sesuai dengan jumlah rombel kami di sekolah kan kami ada 15 rombel, yang otomatis Dewan Pendidik dan tenaga kependidikannya kurang lebih 45-an, tetapi ada beberapa yang tidak ikut karena berbagai macam ada kegiatan, paling tidak Sabtu yaitu menunggu sekolah. Sekolah itu harus aman karena kita masih waktu jam aktif sekolah seperti itu.
Nah, untuk pembelajaran hari ini itu kami tadi pagi sempat kami masuk, tetap aktif kegiatan belajar mengajar, ya tetap berjalan. Gurunya ada agenda kunjungan ke sekolah. Ya, jadi kami tetap tidak melepaskan tanggung jawab kami sebagai pendidik gitu. Jadi anak-anak tetap masuk tadi, jadi kita pulangkan, tetap belajar di rumah, kita berikan beberapa PR gitu ya, tugas-tugas untuk dikerjakan di rumah. Mungkin ini bisa jadi trik juga ya untuk sekolah lain mungkin yang butuh untuk belajar ke misalnya mau studi tiru dan lain sebagainya. Ini ada mungkin ada trik-trik tersendiri dari kepala sekolah gimana nih Bu? Kan ini jam aktif belajar, tapi kemudian harus ada kunjungan seperti itu. Mungkin ada bisa, kalau di SMP 5 tadi seperti apa Bu? Iya, ya itu tadi itu saya katakan kan, jadi pada saat ini kan tidak ada yang istilah seperti kita zaman COVID belajar di rumah pakai belajar online, karena kita ketahui sendiri untuk belajar online itu kan kurang efektif, tidak sama seperti kita belajar langsung kegiatan. Jadi trik kami ya seperti itu tadi, ya jadi semua tetap berjalan, kegiatan Bapak Ibu guru tetap berjalan untuk memajukan pendidikan di sekolah kita, dan anak-anak tetap aktif. Salah satunya seperti itu tadi, kami tetap masukkan anak-anak, kemudian di jam pembelajaran mata pelajaran pertama dan kedua itu ya, setelah itu kita infokan dengan orang tua siswa bahwa anak-anak pulang lebih cepat. Seperti itu. Jadi gurunya tetap dapat tambahan ilmu, anak-anaknya tetap berjalan belajarnya. Jadi seiring dan berjalan. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan untuk perjalanan kami dari SMP Negeri 5 Tanjung Redep sampai ke SMP Negeri 3 Teluk Bayu. Perjalanannya cukup mengesankan dengan pemandangan-pemandangan di kiri kanan hutan dan juga hasil-hasil bumi. Betul, hasil bumi yang ya mungkin itu Mbak Erin yang bisa saya ceritakan. Kita lanjut dulu, kita bergeser. Ini ada tetangga, yang nggak juga tetangga sih. Kenapa ya kalau lihat Bu Anis tuh kayaknya fresh banget ya gitu ya, senyumnya dulu dong ya. Oke, ada Ibu Kepala Sekolah cantik, kebanggaan saya juga, ini ada dari SMP 2 Sega. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Dari cantik, alhamdulillah sehat, kuat dan bersemangat. Iya. Langsung aja, mungkin kan tadi kita sudah bicara-bicara sama dua Ibu Kepala Sekolah ini tentang perjalanan ke sini. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan, gimana perjalanan Ibu dari rumah ke SMP? Maksudnya gimana sekarang keadaan di sekolah, kemudian mengumpulkan personil guru-guru untuk kemudian dibawa studi kunjungan ke SMP 3 Teluk Bayu. Baik, kalau disuruh menggambarkan dulu ya bagaimana perjalanan, dua kata untuk mewakili keadaan saat ini: segah berlubang. Editor pusing ya. Beda dengan perjalanan dari perjalanan. Saya sedikit ingin menyuarakan jerit jalanan yang setiap hari harus kami lalui untuk sampai di sekolah. Kebetulan rumah saya kan ada di Sambaljung, kemudian harus menempuh perjalanan, kalau dihitung dari Google Maps itu sekitar 40 kalau tidak salah, 40 km. Kemudian kalau durasi waktunya itu, kalau normal itu biasanya 1 jam 10 menit. Nah, kalau misalnya sekarang ternyata itu sudah tidak bisa ditempuh dalam waktu 1 jam 10 menit, tidak bisa lagi. Tetapi lebih dari itu, bisa jadi saya berangkat jam 6 itu pas 7.30 sampai di sekolah. Kemudian kalau budel mungkin bisa jalan-jalan ke sana, kalau ke Tumbit aja merasa sudah luar biasa. Apalagi menikmati pemandangan. Nah, kalau perjalanan tersejak bukan hanya menikmati pemandangan, tapi juga menikmati jalanan yang berlubang. Yang kalau hujan itu bisa jadi kolam-kolam dadakan. Kolam-kolam dadakan. Kemudian untuk perjalanan kami ke sini tadi, saya pikir kalau perjalanan ke Tumbit itu lebih ringan ya daripada ke Segah. Kita ibaratnya biasanya ke sana, habis itu sekarang ke sini. Untuk tadi teman-teman ada berkumpul di Labanan, kemudian saya bawa ke sini. Jadi bagi mereka perjalanan ke sini ini lebih mudah dibandingkan perjalanan ke sekolah. Oh gitu. Mungkin karena vibes-nya juga terasa vibes kayak mau pulang ya. Iya, sebenarnya mau pulang tapi mampir dulu.
Kemudian saya ucapkan terima kasih juga. Sebenarnya saya ini adalah peserta kunjungan yang dadakan. Kemarin diundang kepala sekolahnya untuk ke sekolah ini. Kemudian saya berpikir bahwa kenapa saya saja, berarti mending saya bawa sekalian guru-guru yang ada di sekolah saya untuk dapat, kalau ditanya apa yang ingin saya cari di sini, saya akan mencari inspirasi. Karena melihat kita sudah beberapa kali dengar pencapaian dari SMP Negeri Tegal atau Bayu itu luar biasa, ada ini, ada itu, dan seterusnya. Dari situlah timbul keinginan, berarti kami ingin berbagi pengalaman tentang praktek baik yang sudah dilaksanakan di sini, yang nantinya bisa jadi inspirasi untuk kami terapkan di sekolah kami nanti. Gitu. Betul. Oke, jadi tadi mengenai perjalanan juga luar biasa sekali. Berarti tidak salah tadi kita menaruh perjalanan dari SMP Sege ini di akhir, karena ada catatannya ternyata ya. Iya betul, kemasannya luar biasa. Kalau tantangan kami itu kan dimulai dari kota. Dari kota itu tadi saya melihat sekolahnya budel, siswanya dipulangkan, jadi agak ramai di jalan raya. Kemudian tantangan kedua dimulai ketika poros Teluk Labanan ya. Di situ musuh kami adalah truk sawit. Betul. Yang tapi alhamdulillah sekali bel aja biasanya mereka mengalah gitu. Apalagi kalau di dalamnya ada ibu kepala sekolah. Oh gitu ya, ada pengaruhnya, ada pengaruhnya. Tapi ngomong-ngomong masalah kepemimpinan nih, kan di SMP kami juga, di SMP 3 Teluk Bayur juga punya pemimpin wanita. Kemudian ini kedatangan lagi nih 3 sahabat baik dari kepala sekolah kami nih, pemimpin wanita juga, kepala sekolah wanita. Tadi kan sudah berjalan-jalan kan Bu ke kelas-kelas, melihat bagaimana anak-anak di sana, bagaimana kelas di sini diolah gitu. Nantinya mungkin ada hal baik yang bisa diambil, seperti kata Bu Anis nih, bisa menginspirasi tentunya. Kira-kira kalau dari Ibu Del, Ibu Anis, kemudian Ibu Alfi, apa sih Bu tantangan tersendiri ketika Ibu dapat ilmu baru atau dapat inspirasi baru, kemudian mau diaplikasikan ke sekolah? Kira-kira sebagai pemimpin wanita lagi itu ada tantangan tersendirinya nggak? Mungkin bisa dari Ibu Alfi dulu ya. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya maksud kami kesini itu sebenarnya yang pertama itu kunjungan perpustakaan sebenarnya awalnya. Tetapi setelah bertemu dengan kepala sekolah dari SMP 5 sama SMP 2 Segah, ternyata ada untuk kunjungan ISN. Dan saya sangat bersyukur sebenarnya hari ini bisa kesini. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Hikman selaku kepala sekolah sini yang sudah menerima kami. Dan betul yang dikatakan Pak Hans tadi, bahwa setelah saya di sini banyak sekali inspirasi dan berbagai praktik yang saya bisa mungkin saya bisa berikan ke sekolah. Dan sebenarnya betul yang dikatakan tadi bahwa dari kepala sekolah SMP 3 Teluk Bayur bahwa yang paling susah itu adalah konsistennya. Ya, itu sebenarnya paling susah. Karena itu adalah suatu tantangan terbesar bagi saya, menurut saya. Karena ya mungkin saja kita memiliki suatu program, misalnya satu program, tapi karena kurang konsisten, maka program ini tidak bisa berjalan. Jadi kalau menurut saya ya itu tantangan terbesar adalah konsisten dari setiap kita pribadi masing-masing. Karena sebenarnya musuh terbesar itu sebenarnya adalah diri sendiri ya, untuk melawannya ini ya itu. Berarti sebagai seorang kepala sekolah juga ada tantangan dari diri sendiri juga ya? Ya, saya harus konsisten. Saya juga harus konsisten. Jadi sebelum kita itu menerapkan ke teman-teman, ya kita dulu yang harus konsistennya, ya mencontohkan ya contoh kecil ya mungkin dari segi kedisiplinan waktu mungkin dari itu kita konsisten seperti itu. Oke, kalau dari Ibu Del mungkin bisa dibagi pengalamannya gimana nih Bu ketika ada program baru yang harus kemudian dijalankan, ada nggak tantangan-tantangan tersendiri terutama Ibu sebagai pemimpin wanita? Oke, terima kasih Mbak Erin ya. Aduh, namanya kita wanita nih, kami punya untuk kepala sekolah kan punya grup sendiri. Oh, ada grup sendiri. Oh, gitu ya. Wanita dalam jadi kami punya ada beberapa, terus terang aja seperti anggota dewan kan 30% itu anggotanya wanita, mungkin kita seperti itu ya. Oke, Mbak Erin untuk tantangan ya, alhamdulillah ya Mbak Erin
saya terus terang aja sudah 2 sekolah ini ya yang pernah saya pimpin gitu. Dan dua-duanya ada prestasinya akhirnya. Alhamdulillah. Tapi ya itulah namanya kita mencapai suatu kesuksesan, tentu itu tidak semulus yang kita harapkan. Tentu banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Itulah sebagai pemicu kita untuk keberhasilan. Tanpa adanya tantangan atau kelemahan atau apa itu menjadikan motivasi kita untuk bisa maju. Yang paling sulit selama saya memimpin ini untuk mensukseskan atau untuk menghasilkan suatu keberhasilan yang kita harapkan, satu aja sebenarnya, yaitu menyamakan persepsi kepada seluruh anggota keluarga besar sekolah. Itu yang paling sulit. Kalau menurut saya pribadi seperti ini, itu yang paling sulit untuk mengadakan perubahan-perubahan yang sama dengan pemikiran kita. Nah, setelah itu, setelah kita bisa menyamakan persepsi, nah yang kedua yaitu tadi, setelah kita capai, kemudian kita konsisten dengan apa yang sudah kita lakukan. Itu mungkin itu yang paling tantangan terberat buat saya. Nah, untuk saat ini saja, karena saya terus terang di sekolah ini juga belum 1 tahun, yang sekolah yang SMP 5. Nah, untuk ini saya mulai sedikit-sedikit untuk menyamakan pemikiran kepada teman-teman semua. Jadi yang semua yang bisa sudah satu pemikiran itu akan saya ajak untuk bisa mengajak yang lain untuk bisa satu visi kita. Seperti itu, yaitu apa? Memajukan sekolah kita. Apa yang kita bisa? Jangan bertanya sekolah yang bertanyalah dengan diri kita. Apa yang bisa kita buat sekolah? Jangan bertanya sekolah yang buat diri kita. Nah, itu kuncinya. Apa yang bisa kita buat sekolah? Itu satu aja. Mungkin itu, Mbak Erin, itu tantangan terberat saya itu. Mungkin itu terberat. Berarti tadi yang pertama samakan dulu persepsi. Itu luar biasa sulit ya. Sulit, ternyata sulit. Bagaimana mungkin sama nih dengan teman-teman yang lain. Apalagi kalau kepala sekolah kan dia punya rentang waktu jabatan tersendiri, jadi nggak lama di situ dan harus dalam waktu sesingkat itu harus menyamakan persepsi. Punya target kita. Belum lagi harus konsisten. Nah, itu tantangan tersendiri. Dan berat sepertinya. Oke, luar biasa sekali dari Bu Del. Kemudian kita tanya nih dari Ibu Anis. Sepertinya ada banyak jawabannya. Jangan curhat lagi. Jadi ada, apalagi tadi yang pertama sudah tantangan perjalanan, ini udah tantangan satu nih. Kemudian ada nggak tantangan-tantangan selama menjalankan program-program di sekolahnya? Ya, baik. Kalau tantangan kayak tadi sudah jarak ya. Kalau jarak itu pasti ada hubungannya nanti dengan kedisiplinan masuk di sekolah, sampai untuk di sekolah. Karena kami butuh waktu persiapan yang lebih lama. Kami pagi sudah berangkat, datangnya sama dengan mereka di kota yang berangkatnya lebih siang gitu. Itu tantangan yang pertama. Yang kedua, Mbak Erin, saya adalah kepala sekolah yang bisa dianggap baru ya. Kita baru ya. Karena setelah kita belum ada lagi pengangkatan kepala sekolah, berarti kami yang paling baru. Dibandingkan Bu Hikmah kan sudah sangat lama. Makanya saya kesini. Jangan sangat lama, sudah berpengalaman. Sudah berpengalaman ya, lebih senior lah kakak ya. Dia lebih kakak, dipanggil kakak. Lebih kakak, walaupun umur kayaknya kurang lebih lah ya. Kurang lebih ya, seumuran lah. Nah, tentunya kalau kami kepala sekolah yang baru di tempat yang baru yang butuh tantangan, kami kepala sekolah kan datang ke tempat itu tentunya membawa impian nih dalam bentuk visi dan misi. Nah, tantangan berikutnya adalah bagaimana mengajak, sama seperti yang disampaikan Bu Del tadi, bagaimana mengajak teman-teman yang ada di sana untuk bisa mewujudkan visi dan misi yang kami bawa itu. Kemudian selanjutnya adalah gini, yang agak susah adalah mengajak mereka keluar dari zona nyaman yang selama ini ada. Yang mungkin selama ini, misalnya nih, saya tidak mendiskreditkan yang lalu, misalnya ya sudahlah cukup ngajar saja, setelah ngajar pulang dan seterusnya, tapi tidak punya mimpi ke depannya seperti apa, membawa sekolah ini kemana gitu, atau mencapai prestasi apa. Itu yang agak sulit, karena mengajak orang sudahlah Bu, begini-begini saja, itu kan agak susah untuk dibangkitkan kembali, padahal mereka sebenarnya mungkin punya potensi, tetapi karena sudah nyaman dengan berada di situ, maka
maka agak susah membawanya ke sana. Mengeluarkan dari zona nyaman mungkin ya. Kemudian kalau dilihat secara geografis, saya sama di SMP Teluk Bayur ini kan hampir sama ya lingkungannya. Misalnya kehidupan masyarakatnya itu kan hampir sama. Tantangannya berarti kurang lebih sama lah gitu. Kemudian kalau yang bisa saya dapatkan inspirasi di situ tadi, dan sekilas dari yang saya lihat di sekitar sini adalah bagaimana kita membangun kemitraan dengan orang tua, kemudian dengan dunia usaha, ataupun pihak-pihak terkait lainnya yang bisa mendukung program-program sekolah. Karena seperti kita tahu, sama dengan saya ini, murid saya lebih sedikit lagi. Otomatis kalau muridnya sedikit berarti dana bosnya itu kan lebih sedikit lagi. Sedangkan program-program sekolah banyak yang butuh disupport itu. Makanya kalau saya sih untuk kedepannya saya ingin menjalin kemitraan yang lebih baik lagi dengan beberapa pihak yang terkait untuk mewujudkan visi dan misi saya. Luar biasa sekali. Kalau tadi berbicara masalah tantangan, ini saya mau bawa lagi nih, Mas. Kan tadi Ibu sudah menceritakan bagaimana sedikitlah gambaran di sekolah masing-masing, gimana keadaannya, walaupun hanya sedikit saja yang diceritakan. Karena kalau kita kupas secara banyak, kayaknya sampai besok kita ngobrol asik aja nih. Mengenai masalah representasi sekolah nih Bu, kan kalau di SMP 3 seperti yang tadi Ibu sudah berputar, ada program-program unggulan kami seperti GSM, kemudian sebenarnya kami ini kan sekolah relokasi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, dan kami memulai dari nol dari sekolah ini gitu Bu. Ada program, kemudian Ibu menjalankan, ada kemudian dapat bantuan ini secara sedikit demi sedikit itu terus dibangun. Kalau misalnya Ibu sendiri dari masing-masing sekolah nih, kira-kira apa yang ingin Ibu sekolah ini akan ingin dikenal seperti sekolah apa gitu Bu? Kira-kira ada nggak target-target tertentu gitu, ingin sekolah ini direpresentasikan seperti apa nih? Apalagi Ibu kan pasti punya karakter masing-masing, karena saya yakin kepala sekolah ini punya karakternya masing-masing kayak gitu. Kalau dari Bu Alfi, kira-kira SMP 3 Kelai ini ingin kedepannya ini ingin mencapai apa lagi? Terima kasih. Jadi sebelumnya SMP Negeri 3 Kelai ini kan sudah ada program juga, itu ramah anak sebenarnya. Mungkin bisa lebih dekat lagi. Iya, ke ramah anak. Sebenarnya saya di sana itu sebelumnya jadi guru jasa, kurang lebih 15 tahun mengajar di sana, dan setelah itu pengangkatan jadi kepala sekolah. Dan sebenarnya itu hal yang tersulit sebenarnya, di mana kita itu biasanya seperti kawan seperti itu, akhirnya kita diangkat jadi kepala sekolah, jadi penyesuaian itu yang sulit. Nah jadi harapan saya, jadi setelah saya datang ke sini tadi banyak hal ya yang terlintas di pikiran saya, tetapi ya mudah-mudahan saya bisa menerapkan itu ke sekolah. Jadi tadi ada juga beberapa yang saya tanyakan ke wali kelasnya. Jadi ada beberapa hal yang menarik perhatian saya adalah ada kotak refleksi di dalam kelas itu mengenai tentang pembelajaran, gitu kan. Kemudian yang saya lihat juga tertariknya tadi adalah dari segi etikanya, yaitu ramah gitu ke setiap tamu yang datang seperti itu ya. Jadi yang paling untuk mencapai keberhasilan itu kan kita memiliki suatu etika yang ya gitu seperti itu. Jadi itu yang saya bisa ambil dari sini tadi. Kemudian adalah kalau dalam etika kan sudah tetap menghargai apa segala macam itu sudah tercantum dalam situ semuanya. Kemudian ini kan tentang ramah anak ini hampir sama dengan GSM gitu ya. Tetapi ya itu tadi pengen juga mengarah ke situ, tetapi menerapkannya ini yang butuh proses. Ini saya sebenarnya mulai dari nol sebenarnya, biarpun itu sudah dideklarasikan kemarin. Itu kepala sekolah sebelumnya, tetapi setelah itu ya sudah seperti itu. Nah, setelah kita ada program sekolah ini, semoga bisa ya seperti tadi sejalan dengan visi misi yang sudah ada di sekolah. Berarti nanti kedepannya Ibu Alfi ini inginnya SMP 3 Kelai itu mencapai target menjadi sekolah ramah anak, yang sebenar-benarnya memenuhi indikator-indikator itu ya. Iya betul. Karena ya itulah sebenarnya bagus kalau kita ada seperti ini, ada kunjungan antar sekolah dan mitra seperti itu. Jadi
membuka juga wawasan kita. Jadi kita itu jangan di dalam kandang terus seperti itu. Nah, bagus nih. Iya. Karena kami ini di pedesaan ini ya, di pedesaan kan, di kelai, di hutan, cuma biasa melihatnya yang muncul di atas pohon seperti itu kan. Setidaknya kami keluarlah dari situ, dari lingkaran itu. Jangan cuma berada di lingkaran itu, tapi kita harus keluar untuk membuka wawasan kita. Ya. Oke, luar biasa sekali. Kalau tadi targetnya adalah sekolah ramah anak, kita ingin dengarkan dulu dari perkotaan nih, dari SMP 5 Tanjung. Ini kan Budel, ini kan udah banyak nih prestasi-prestasinya. Salah satunya Adiwiyata ya Bu ya, tingkat nasional, luar biasa sekali. Nah ini apalah lagi nih Bu, Ibu pengen merepresentasikan apa nih dari sekolahan yang saat ini sedang Ibu pimpin di SMP 5 Tanjung? Oke, terima kasih Pak Bicara di apa? Ditanyain apa lagi sebenarnya itu banyak seperti itu, kita pengen yang sempurna gitu, tapi ya namanya kita tidak bisa juga melebihi takdir kita punya keterbatasan. Mungkin yang inti-intinya aja Mbak Erin ya. Nah, yang pertama tadi yang sudah dikatakan Mbak Erin tadi, kita sekolah Adiwiyata tingkat nasional. Alhamdulillah. Nah, untuk Adiwiyata itu sendiri kan, itu kan susah mempertahankannya. Yang pertama kami akan mempertahankan dulu, konsisten dulu dengan peringkat Adiwiyata nasional itu. Bagaimana sih bentuk bisa secara konsisten itu mempertahankan peringkat tersebut. Nah kemudian kedepannya kami akan meningkatkan kembali dari Adiwiyata nasional menjadi Adiwiyata mandiri. Nah itulah yang saat ini kami akan bekerja sama dengan seluruh tim gitu, seluruh tim dan juga warga sekolah untuk bagaimana bisa mencapai predikat Adiwiyata mandiri. Target terdekatnya berarti ya mandiri seperti itu. Nah kemudian selain itu tadi seperti Ibu Artia tadi menyampaikan ramah anak baru mau menuju proses ya. Nah alhamdulillah kalau untuk SMP 5 untuk sekolah ramah anak, alhamdulillah kita beberapa kali mencapai prestasi juara 1 untuk sekolah ramah anak se-Kabupaten Riau. Nah mungkin pada kesempatan ini kita bisa mengundang untuk sekolah-sekolah untuk bisa mungkin kita sharing, bukan berarti kami sekolah bagus loh, sekolah bagus untuk ramah, tidak, kita sharing saja, mungkin bisa ilmu yang bisa kami dapatkan dari sekolah-sekolah. Silakan datang ke sekolah kami, promosi. Gak apa-apa, jadi menonton, mungkin ada sekolah-sekolah lain yang kemudian menonton, ada sekolah lain yang menonton, kita bisa diundang nih dari sekolah-sekolahnya langsung. Jangan langsung secara directly, diundang, ayo datang belajar. Ya, mungkin nanti ya kita akan berbagi ilmu gitu kan, bertukar praktik baik. Nanti apa yang bisa kami dapat dari sekolah yang datang, bukan dari sekolah yang datang aja mendapatkan ilmu atau wawasan dari sekolah kami, tapi kami juga mendapatkan, jadi kita sharing. Nah itu. Nah untuk sekolah ramah anak, alhamdulillah ya beberapa kali kita mencapai prestasi sekolah ramah anak, dan juga alhamdulillah kami kesini menuju kunjungan ke SMP 3 Teluk Bayur ini, kami ingin menggali lagi, menambah wawasan bagaimana sekolah ramah anak itu bisa berjalan seiring dengan gerakan sekolah menyenangkan. Karena setelah saya lihat dan saya pelajari gitu, bahwa sekolah ramah anak dengan gerakan sekolah menyenangkan itu sedikit mempunyai, bukan sedikit, banyak mempunyai persamaan dan bisa saling berkolaborasi atau disatukan antara pengelolaan gerakan sekolah menyenangkan dengan sekolah ramah anak untuk mencapai bagaimana anak itu biar nyaman berada di sekolah. Jadi bahasanya sekolah adalah rumahku kedua. Nah, kalau sudah tertanam di benak anak, sekolah adalah rumah kedua, otomatis itu saya kira ini bukan hanya teori ya, tetapi kenyataan. Kalau sudah anak cinta dengan sekolahnya, selain rumahnya dia menganggap rumahnya sekolah, otomatis itu akan berpengaruh kepada peningkatan pembelajarannya. Otomatis dia jadi nyaman gitu ya. Nyaman, seperti itu. Nah itulah yang akan kami lakukan saat ini. Oleh sebab itu tadi saya mengarahkan kepada seluruh rekan-rekan saya, terutama wali kelas. Yang wali kelas ini yang berhadapan langsung bagaimana
bagaimana pengelolaan GSM di dalam kelas yang bisa berkolaborasi dengan anak dan orang tua dalam pengelolaan kelasnya itu. Itulah, nah, makanya tadi itu alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kami dapat mengenai pengelolaan bagaimana gerakan sekolah menyenangkan itu. Nah, jadi banyak sekali yang bisa digali ya. Mungkin itu Mbak Erin. Nah, yang intinya sebenarnya masih banyak lagi impian-impian lain, tapi kita tidak boleh terlalu bahasanya terlalu serakah, harus satu-satu. Tapi sebenarnya kita seorang wanita ini di dalam pikiran itu seperti gurita. Banyak sekali. Banyak sekali. Mau ini, mau itu, ini maunya semua mau kita lakukan, tetapi itu kita mempunyai keterbatasan. Tetapi saat ini saya akan melakukan yang terbaik buat sekolah seperti itu. Gitu aja. Kalau tadi ketika Ibu Del bilang ada undangan nih, Bu Anis tuh langsung oke, siap, langsung. Saya selalu menerima undangan ya, antusias. Ya. Tapi kan tuh kayak cepet gitu loh. Iya, Oke, siap. undangan saya insya Allah selalu hadir. Orang nggak diundang saya hadir, apalagi dapat undangan. Oke, kalau untuk berbicara mengenai SMP 2 Segar nih Bu Anis. Iya. Bu Anis kan seperti yang kita tahu, Ibu ini pindahan dari kota sebenarnya. Bu, Iya, tadi baru saya ketemu gitu ya. Iya, tiba-tiba langsung dikirim untuk menempati dan memimpin SMP 2 Segar. Ibu kira-kira di SMP 2 Segar ingin sekolah ini jadi seperti apa, Ibu? Dikenal seperti apa? Kan Ibu juga kan kayak aktif di bidang literasi, kita kenal ya, sering membimbing jadi fasilitator dan lain sebagainya. Apakah nanti ini akan sejalan dengan program-program yang ada di SMP 2 Segar? Langsung jawab, oh tentu. Iya, seperti yang Mbak Erin sampaikan tadi, memang saya agak sok-sokan nih. Saya berasal dari kota, dari SMP 1 Tanjung Redep, kemudian ditugaskan ke SMP Negeri 2 Sugah. Sepertinya itu tantangan luar biasa, tapi saya pikir bahwa itu sudah ada jalannya. Dan ingat kata-kata Ibu Bupati ketika melantik kita kemarin bahwa amanah tidak jatuh di pundak yang salah gitu. Berarti ketika saya ditempatkan di sana berarti pasti Allah sudah punya rencana bahwa saya bisa melaksanakan tugas di sana. Oke, kalau soal mimpi ingin dibawa seperti apa sekolah ini, tentunya saya punya banyak mimpi sekali, banyak mimpi. Keinginan saya banyak, apalagi untuk sekolah tentunya banyak sekali, tetapi seperti yang disampaikan Bunda tadi, kita nggak boleh serakah juga gitu kan. Tahu juga kemampuan diri sampai sebatas mana. Oleh karena itu dalam memilih mimpi-mimpi tadi tentunya kita pilih yang prioritas saja dulu, yang mungkin bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Yang lainnya nanti setelah ini tercapai mungkin kita akan ke sana. Nah, yang pertama kami saat ini fokus untuk mengejar sekolah adiwiyata masih di tingkat provinsi. Kebetulan ada beberapa kali saya di SMP 1 dan di sekolah sebelumnya pernah pernah juga ikut terlibat dalam sekolah adiwiyata provinsi sehingga punya pengalaman untuk itu. Dulu pernah juga belajar ke SMP Negeri 5 Tanjung Redep, tapi sebelum budar itu yang mau kami galakkan. Kemudian seperti yang kita tahu bahwa sekolah biasanya banyak terkendala itu di biaya. Alhamdulillah ada perusahaan yang memang menawarkan diri untuk support kegiatan adiwiyata di sekolah. Nah, itu peluang bagus sekali dan harus saya ambil gitu. Jadi fokus untuk di situ saat ini. Kemudian yang kedua, seperti tadi saya lebih banyak bergerak di bidang literasi, tetapi lebih kepada pengolahan perpustakaannya. Kemudian sejalan juga dengan permasalahan yang ada di sekolah yang harus saya ini carikan solusinya adalah berdasarkan rapot pendidikan. Di situ kan pasti literasi dan numerasi agak sedikit agak turun dan belum hijau ibaratnya begitu. Maka salah satu solusinya adalah menyediakan sarana prasarana yang bisa mengkondisikan anak-anak untuk peningkatan kegiatan literasi. Salah satunya adalah peningkatan standar di perpustakaan melalui kegiatan akreditasi. Insya Allah tahun ini mau tidak mau perpustakaan SMP 2 Segar harus mengikuti akreditasi. Kalian juga mau? Iya, betul. Semoga bisa. Seperti yang diketahui orang-orang agak ngomongin bahwa saya sering membina perpustakaan di Kabupaten. Perpustakaan di SMP 3 Teluk Bayu juga hasil binaan dari Bu Anis, dan alhamdulillah kita juga tunggu nih untuk SMP 2 Segar nih ya.
itu Kayaknya agak beban ya. Iya, kayaknya kalau lihat bulan itu yang paling penasaran orang tuh perpustakaan gimana Iya. nih? Kamu lihat ya begitu, pasti begitu. Ini bisa membina perpustakaan orang, bagaimana dengan perpustakaan sekolahnya? Nah, itu tantangan sekaligus peluang bagi saya. Berarti saya sudah bisa ada ilmunya untuk mengarahkan ke sana. Tinggal pemenuhannya, walaupun itu pasti tidak mudah. Betul. Kemudian yang ketiga, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saya datang ke sana dengan punya mimpi. Tentunya mimpinya diwujudkan dalam visi dan misi tadi. Ingin seperti apa sih? Ingin dibawa kemana sekolah ini? Gitu. Kalau dalam visi misi kami ada beriman dan bertakwa. Itu saya letakkan di awal karena saya pikir keimanan itu pondasi utama. Jadi anak-anak harus kuat dulu, harus kuat dulu iman dan takwanya, kemudian berprestasi. Kalau kami mau berprestasi kan tidak harus di akademik, tapi bisa juga di non akademik. Kalau akademik kami mungkin agak sedikit tahu diri lah ya, untuk bersaing itu agak susah. Bukan saya mau mendiskreditkan anak-anak kami, tapi memang kami sadar untuk kemampuan itu. Tapi untuk non akademik bolehlah kami diuji ya? Bolehlah kami boleh dicoba. Dan kami selalu memberikan kesempatan untuk anak-anak ikut lomba seperti Ibu Hikmah tadi. Apapun hasilnya tidak masalah, yang penting nama kita ada dulu. Dan itu memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bisa bersaing di kota maupun, jadi bukan hanya jago kandang istilahnya begitu. Kemudian ya, mimpi jadi besar loh. SMP 2 Tegah ya. Mimpinya besar banget ya, tidak besar orangnya. Kemudian berkarakter. Tadi saya banyak inspirasi yang saya dapatkan di sini adalah tentang karakter, terutama tutur kata. Saya ini guru bahasa Indonesia yang sangat peduli terhadap apa yang disampaikan anak-anak itu. Mereka mengatakan ada kata-kata sedikit itu yang masih saya cari-cari, apa ya yang bisa saya lakukan untuk bisa membuat anak-anak itu berbicara yang baik-baik saja. Padahal itu sering diulang-ulang di dalam pembina upacara dan seterusnya, tapi tetap saja belum ada tindakan nyata gitu. Tadi dapat juga inspirasi dari Ibu Hikmah, memang luar biasa kepala sekolahnya ini. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Ada misalnya ada mata-matanya tadi ya. Ada mata-mata. Spy. Iya. Ada detektif ya. Yang inspirasi. Kalau saya ambil inspirasinya saya tiru tapi dimodifikasi, bukan detektif tapi spy. Mata-mata itu ya. Ada tim khususnya di dalam sekolah kami nih Bu. Iya. Tapi saya pikir itu memang harus diterapkan karena karakter itu yang utama. Jangan sampai adab lebih tinggi daripada ilmu tadi. Kalau sampai marah kepala sekolahnya begitu kan. Jadi itu tadi ya Bu, untuk masih ada lagi nggak? Ya terakhir ini tadi di sekolah menyenangkan. Kami belum kenal sama sekali. Untuk sekolah yang gerakan sekolah menyenangkan, kami belum kenal. Saya belum mengenal program ini gitu. Pernah dengar tapi masih sedikit-sedikit masih bayang-bayang. Tapi sama juga sepertinya ini adalah gerakan sekolah menyenangkan. Ini adalah solusi dari mimpi saya berikutnya. Mimpi saya berikutnya adalah yang menjadikan sekolah itu tempat yang nyaman untuk guru bekerja dan tempat yang dirindukan oleh siswa. Berarti kan akan dirindukan, sekolah dibuat menjadi menyenangkan. Kok jadi terharu ya saya? Ternyata kepala sekolah ini memikirkan gimana guru nyaman, siswa nyaman ya. Itu yang saya pikirkan gitu, karena berdasar pada masalah selama ini saya lihat tingkat ketidakhadiran itu agak tinggi. Kalau tingkat ketidakhadiran tinggi berarti anak-anak kan tidak nyaman di sekolah, tidak senang. Yang saya inginkan adalah sekolah itu menjadi tempat yang dirindukan anak-anak, sehingga mereka, saya mau sekolah, saya mau sekolah. Di sekolah, kemudian gurunya gitu. Ketika gurunya nyaman berada di sekolah, nggak pulang-pulang. Tapi ada presensi ya Bu. Nggak pulang-pulang karena presensi, bukan begitu maksud saya. Tidak pulang-pulang karena nyaman di sekolah, walaupun sambil nunggu presensi. Jadi betah ya. Iya, jadi betah. Nah, kalau guru nyaman, ketika guru nyaman di sekolah, maka dia akan menjalankan kewajibannya dengan sangat baik. Kemudian kinerjanya baik yang berdampak pada siswa tadi. Sehingga sekolah adalah tempat yang menyenangkan dan dirindukan. Oke, luar biasa sekali kita sudah dikasih kesempatan untuk berbincang-bincang dengan 3 kepala sekolah inspiratif, masing-masing dengan mimpinya. Semoga kunjungan kali ini ke SMP 3 Teluk Bayur dapat
memberikan inspirasi seperti yang tadi Bu Anis bilang. Semoga juga kita ada kunjungan balasan ya Bu ya. Tadi udah diundang nih sama, ini kebetulan kita lagi taping podcast nih, ada Ibu Kepala Sekolah di depan lagi memantau pergerakan obrolan 3 Sri Kandi ini ya. Jadi semoga nanti kita ada kunjungan, bisa saling berkunjung satu sama lain. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga untuk Ibu Del, untuk Bu Anis, untuk Bu Alfi sudah berkunjung ke sini. Semoga sehat selalu dalam menjalankan tugas, bisa mencapai targetnya masing-masing. Oke, kita sudah sampai di penghujung episode podcast kita kali ini. Kita akan bertemu lagi dengan berbagai macam pengalaman serta obrolan menarik di podcast Cahaya Pustaka, Literasi Membumi, Cahaya Pustaka Bersinergi. Saya Merdekawati bersama 3 kepala sekolah cantik pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Family dan harapan melalui podcast ini.